Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in li jami'i masyayikhina wa liwalidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatil futuh wal munuh war rusukh wa salahil jasadi war ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa lima nawaina wa manawa masyayikhuna wa waliduna wa li jami'i sadah asyafi'iyah wa sufiyah aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha wa khususan li muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dengan dua kitab. Yang pertama kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah, hadis yang ke-11. Bagi yang punya kitabnya, kita masuk kepada hadis yang ke-11. Kitab ini isinya ada sekitar 40 hadis. Nah, ini kita masuk hadis yang ke-11. Al-Hadithul Hadi Asyara, hadis yang ke-11. An Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi, dari Sayyiduna Ja'far bin Muhammad, dari ayah beliau, dari kakek beliau, qala, kakek beliau berkata, akhbarani Aliyun, telah mengabarkan, telah menyampaikan informasi ini kepadaku. Siapa yang menyampaikan? Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Ini kisah yang banyak pelajaran betul nih. Ja'a Aliyun ila baitihi, datang Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ke rumahnya, pulang lah ini maksudnya. Sayyiduna Ali pulang ke rumahnya. Min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis ketemu Nabi, kemudian Sayyiduna Ali pulang. Mungkin baru ngaji atau baru khidmat kepada Nabi. Karena sahabat itu memang pikirannya itu selalu gimana caranya bisa sering-sering sama Nabi. Ada waktu luang ke tempat Nabi, ada waktu luang ke tempat Nabi. Begitulah dari sahabat tadi. Nah, ini setelah bertemu dengan Nabi, Sayyiduna Ali pulang. Hatta dakhala ala Fatimata binti Rasulillah. Sehingga beliau pun bertemu dengan Sayyidah Fatimah, anaknya Rasulullah, istri beliau. Beliau pulang bertemu dengan istrinya, fara'aha, maka Sayyiduna Ali melihat Sayyidah Fatimah qa'idatan, sedang duduk, wa Salmanul Farisi baina yadaihi, sedangkan Sayyiduna Salman Al-Farisi itu berada di hadapannya. Nah, tapi maksudnya bukan berkhalwat lah. Nah, bukan berdua-duaan, nggak jelas. Nah, ini mungkin yang jadi fokus dua orang ini, mungkin banyak lagi orang-orang yang ada di sekitar situ. Ngapain ini? Nah, yanfashu lahal sufan. Sayyiduna Salman itu sedang apa bahasa kita? Kalau ada bulu,
terkumpul banyak terus diambili sikit-sikit. Apa itu namanya? Mencerai-ceraikan bulu lah gitu, menyerak-nyerakkan bulu. Nah, ini suf itu bulu wol gitu. Nah, itu diambili sikit-sikit begitu. Nah, ini Sayyiduna Salman ngambilin begitu. Nah, wahia sedangkan Sayyidah Fatimah taghzul, memintalnya. Jadi memintal itu yang bulu seperti tadi itu dipintal jadi benang, kan gitu ya kerjanya. Jadi bulu dipadetin, ditarik, nanti panjang jadi benang. Ah, ini Sayyidah Fatimah lagi kerja, bantu nyari nafkah. Tapi lihat, cari nafkahnya di rumah. Jadi tidak salah jika memang sudah hajat, memang keadaan sudah agak mendesak, memang sudah agak sempit itu rezeki, nggak ada salahnya kalau seorang wanita itu membantu suaminya untuk perekonomian. Kalau memang sudah betul-betul sempit. Sayyiduna Ali bukan orang kaya. Tapi lihat, Sayyidah Fatimah nggak keluar. Justru kerja di rumah. Ini yang sering. Kadang dipermasalahkan dan kadang memang jadi masalah. Laki-lakinya pencemburu, perempuannya ngerasa ekonomi sulit, pingin kerja tapi masih keluar. Maka harus betul-betul dipahami bahwa punya laki-laki yang pencemburu itu baik. Punya laki-laki yang pencemburu, istrinya jadi bahan tengok-tengokan laki-laki, itu bagus. Maka ketika seorang laki-laki sangat berat ketika istrinya itu kerja keluar, pertanda itu laki-laki baik. Karena kalau laki-laki yang tidak punya rasa cemburu, itu disebutnya dayus, yang tidak akan mendapat pandangan rahmat dari Allah nanti di akhirat. Nah, tapi harus dipahami juga bahwa namanya perempuan itu di rumah ada ngurus anak, ada masak, ada hal-hal yang lain. Dia yang tahu bagaimana kadang sempitnya ekonomi di rumah. Maka kalau kata orang sekarang win-win solution. Solusinya harus sama-sama menguntungkan. Tidak menyalahi syariat, tapi juga harus ada solusi yang dibuat. Maka caranya bantulah suami kerja dari rumah. Nah, atau kalaupun memang keluar, memang mesti keluar, itu ke tempat yang memang aman, perempuan semua. Mana kerjaan perempuan semua? Payah carinya, udah di rumah saja. Di rumah apa misalnya? Bikin catering. Nah, nanti ada orang ngambil-ngambil atau ngantar-ngantarkan. Atau kayak tadi, terima tempahan jahitan. Nah, atau apalah bisanya, ngajar Iqra, ngajar buka TK di rumahnya. Apalah yang pokoknya bisa perempuan itu tidak sering-sering keluar rumah. Nah, ini Sayyidah Fatimah itu membantu perekonomian Sayyiduna Ali dengan bekerja memintal benang. Mungkin ini Sayyiduna Salman itu tukang memasok sufnya, memasok wallnya. Jadi diambili dulu sama Sayyiduna Salman, habis itu nanti ditinggal. Gitu. Nah, habis itu dipintal, jadi benang. Nah, ini bisa dipahami ya, bahwa ternyata anak Nabi pun ekonominya sulit. Ekonominya itu sulit. Tapi kalaupun kerja harus tetap jaga kehormatan. Faqala laha, itu pelajaran pertama kita dapat dari situ. Faqala laha, maka Sayyiduna Ali berkata kepada Sayyidah Fatimah, ya karimatun nisa, Masya Allah, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia. Bagus betul panggilan Sayyiduna Ali kepada Sayyidah Fatimah. Wahai wanita yang mulia, karimatan nisa. Dan ini memang panggilan yang bagus. Suami istri itu bagus kalau punya panggilan sayang. Baginda Nabi manggil Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah apa? Humaira, yang pipinya putih sampai kemerah-merahan. Nah, ini Sayyiduna Ali memanggil istri beliau, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia. Nah, dan memang sebenarnya secara hukumnya ini lebih baik panggilan sayang begini. Secara hukumnya ya. Bapak,
Ini laki-laki sini, para suami itu manggil istrinya dengan panggilan sayang, dengan panggilan cinta. Ada kan suami yang masih manggil istrinya sayang gitu. Nah, ada yang masih manggil dengan panggilan-panggilan mesra, itu lebih baik daripada adik. Kebanyakan manggilnya dek kan gitu. Nah, iya. Masih lebih tua baginda Nabi lagi. Rasulullah. Nah, kenapa? Karena Rasul ini dalam kitab Al-Azkar di bagian fikih pernikahannya. Kitab Al-Azkar yang hari itu kita bahas tentang masalah salam itu. Di situ itu ada bahasan-bahasan yang agak-agak mendetail yang mungkin kita nggak dapat di kitab fikih itu, kitab Al-Azkar. Jadi di situ ada seorang sahabat, dia manggil istrinya ukhti. Kalau bahasa kita apa itu? Adik kan gitu. Jadi dia manggil ukhti, kata Nabi apa? A ukhtukahi, emangnya dia saudaramu, emangnya dia adikmu, itu kata Nabi. Nah, itu tadi. Tapi larangan di situ nggak sampai haram. Nah, tapi kurang bagus saja. Sampai Nabi bilang, kok manggil adik? Emangnya dia adikmu? Begitu kata Nabi. Nah, apalagi yang memang sampai manggilnya emak. Nah, tuh itu agak-agak lebih gimana gitu. Kalau mau lanjutkan kunyahnya. Misal anak kita namanya Ahmad. Nggak apa-apa. Oh, Ma Ahmad. Nah, gitu nggak apa-apa. Karena itu memang kunyah. Kalau kita langsung manggil Umi, Umi makku artinya. Nah, kalau mau lanjutkan ke anak, kan biasa tuh. Ada Abu Tolha, ada Ummu Tolha, ada Ummu Anas, ada Ummu Sulaim, ada Ummu apa gitu. Nah, lanjutkan nama anaknya gitu. Nah, kalau mau begitu. Jadi, kalau seandainya secara hukumnya, tapi saya juga nggak berani bilang bahwasannya itu sampai haram, enggak. Nah, tapi ya itu tadi beresiko memang kalau seandainya kita panggil nama, bahkan manggil nama itu lebih baik. Nah, manggil nama itu lebih baik daripada manggil adik. Nah, daripada dipanggil nama, iya bang nih macam sama orang lain aja. Tak ada lagi romantisnya. Minta romantis dipanggil sayang, nggak usah gitulah bang, katanya. Serba salah juga. Nah, jadi lihat bagaimana Sayyiduna Ali memanggil ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia. Saya mohon maaf, saya masalah panggilan ini sama istri saya nggak sebentar memutuskannya, nggak sebentar saya memutuskannya. Apalah ku panggil istriku ini. Nanti mau dipanggil nama takut ke anak, karena kan anak itu ngikut tuh. Awak panggil dia nama, anak awak pun manggil dia nama jadinya. Nah, akhirnya kalau dipanggil adik, saya tadi itu ingat hadis Nabi itu. Nggak enak kayaknya manggil adik. Nah, manggil emak, manggil apa, enggak. Mau manggil sayang pun di keluarga tak ada yang begitu. Nanti pikir orang, wah. Akhirnya pakai satu panggilan yang biasanya itu tak dipakai untuk adik. Maka saya panggil Dinda. Adinda maksudnya. Adinda. Saya manggil istri saya Adinda. Nah, itu kan nggak lumrah di tempat kita itu sebagai saudara kan nggak. Nah, kalau Adinda itu bukan saudara. Dan itu udah saya pikir. Nanti anak saya manggil istri saya Bunda. Saya manggil istri saya Adinda. Maka saya ambil ujungnya Nda. Maksud saya di saya Adinda, di anak saya dengarnya pikirnya Bunda. Ah, udah pas lah ini. Tak sebentar saya mikirkan itu tadi. Takut dipanggil mak saya tak enak, dia bukan mak saya. Mau dipanggil adik kayaknya jadi saudara, Nabi ngelarang. Mau dipanggil nama takutnya anak saya manggil nama juga, akhirnya itulah. Nah, udahlah Adinda. Kalau saya tetap dipanggil Mas, dia manggilnya Mas. Nah, karena dia orang Padang. Kalau Mas orang Jawa itu masih abang. Tapi kalau dia orang Padang bukan Mas. Jadi maka itu bukan saudara berarti. Tadi saya udah panggil Mas saja. Nah, maka ya artinya bukan mesti sampai seribet itu juga. Ini kami aja yang mau ribet gitu. Jadi karena memang ini bukan perkara yang saya dapati haramnya, makruhnya, tapi ada hadis bunyi begitu, maka sebenarnya seperti ini lebih bagus. Nah, yang masih bisa panggil sayang nggak ada masalah. Nah, kalau
Kalau begitu ya masih kurang bagus karena pasti mungkin dia tak enak lah begitu. Kecuali sifat yang bagus. Nah, mau dipanggil cantik kah, mau dipanggil manis kah, mau dipanggil imut kah, terserah lah. Nah, itu biasa lakunya kalau masih nikah setahun 2 tahun itu. Kalau udah 20 tahun, udah amit bukan imut lagi dah. Nah, nah jadi Sayyiduna Ali memanggilnya ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia. Padahal istri beliau, tapi beliau hormati dengan panggilan seperti itu. Nah, a'indaki syai'un tat'amina ba'laka. Apakah di sisimu ada sesuatu yang bisa kau berikan makan untuk suamimu? Ba'laki, mohon maaf, ba'laki. Apakah kau punya sesuatu untuk dimakan oleh suamimu? Ya Allah, sopan betul mintanya ya. Nah, ini pelajari Pak. Mau minta buatkan kopi, mau minta buatkan teh, mau apa. Bahasanya kalau bisa seperti Sayyiduna Ali ini. Nah, kalau bisa seperti Sayyiduna Ali mintanya. Halus dengan panggilan yang baik. Dengan pertanyaan, lihat nih. Bukan perintah. Kan bisa aja Sayyiduna Ali bilang, bikin makan dek. Itu kan perintah tuh. Tapi Sayyiduna Ali milih bahasanya itu dengan pertanyaan. Lebih enak ditanya atau lebih enak disuruh, Bu? Lebih enak ditanya, Bu ya. Dek, ada makanan. Masya Allah. Itu lebih enak daripada, dek, bikin makanan apa? Itu udah beda tuh. Nah, jadi maka Sayyiduna Ali milihnya itu milih istifham daripada milih amr, kalau istilahnya. Milih nanya daripada milih nyuruh. Nah, yang kedua nih, yang kedua. Kita yang madhab syafi'i, itu selalu kalau ngaji fikih munakahat, apakah istri itu wajib masak dalam madhab syafi'i? Enggak. Ya kita memang kalau baca fikih madhab syafi'i begitu. Istri itu nggak wajib masak, Bang. Abang seharusnya nyediain makanan. Oke lah begitu. Tapi lihat amal para sahabiah dulu. Rasul datang ke Sayyidah Aisyah minta apa? Minta makan. Sayyidina Ali datang kepada Sayyidah Fatimah nanya apa? Nanya makan. Berarti walaupun hukumnya begitu, tapi amalnya ternyata tidak begitu. Tetap para wanita-wanita solehah dulu itu berkhidmat kepada suami dengan masak. Seharusnya kalau memang betul-betul fikih itu yang dijalankan, nggak pakai adab ya, pakai fikih aja. Sayyiduna Ali pulang yang nanya makanan siapa seharusnya? Sayyiduna Fatimah, bang mana makanannya? Kan begitu seharusnya. Ternyata tidak. Sayyiduna Ali lah yang nanya, dek ada makanan yang bisa dimasak, yang bisa dimakan. Kalau bahasanya dek masak apa enggak? Ini baru namanya saling menghormati. Saya takut begini memang. Kalau orang ngaji fikih aja nggak ngaji adab, itu tadi. Dek, ada makanan. Mana ya bang? Kau yang wajib ngasih makan, kau pula nanya sama aku. Nah, begitu takutnya nanti. Tapi ketika ini sudah jadi bukti kuat bahwa wanita salihah dulu memang menyediakan makanan untuk suami. Rasul pulang nanya, wahai Aisyah, ada enggak gada, ada enggak sarapan kita pagi hari ini? Nah, maka kata Sayyidah Aisyah enggak ada. Tetap Rasul nanya sama Sayyidah Aisyah. Berarti memang makanan itu seolah ditanggung jawabi oleh istri. Walaupun secara hukumnya dalam madhab syafi'i yang wajib mengadon, wajib masak itu sebenarnya adalah suami. Nah, jadi maka jangan hanya lihat dari sisi fikih, tapi lihat bagaimana pengamalan wanita salihah dulu. Ya Bu ya. Berarti kalau ibu masakin suami, ibu udah agak ada sebagian yang sama dengan Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Fatimah. Nah, tadi. Kita lanjut. Itu pelajaran kedua tuh. Ini tiap baris banyak betul nih pelajarannya nih. Nah. Qalat, berkata Sayyidah Fatimah, wallahi ma indi syai', demi Allah aku nggak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Anak Nabi, wanita yang menjadi pemimpin para wanita di surga, Sayyidah Fatimah. Ternyata hidupnya nggak baik-baik saja. Ternyata hidupnya tidak selalu mulus. Ternyata punya masalah dapur dan punya masalah keuangan. Pertanyaannya, kita siapa? Kok nggak boleh hidupnya bermasalah? Wanita yang akan menjadi pimpinan ibu-ibu semua di sini,
ternyata dapurnya bermasalah, Bu. Ibu kepala kompor gas rusak, udah macam masalah berat betul. Blender rusak, udah nggak masak. Jadi maka oleh karena itu ini adalah pelajaran berharga bagi kita bahwa orang semulia Sayyidah Fatimah, orang setinggi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ternyata pernah bermasalah, bahkan sering, bukan pernah, dengan ekonomi dan dapurnya. Nah, lanjutannya. Walakin hadhihi sittatu darahima atani biha Salman ghazaltu biha Sufan. Nah, dan akan tetapi ini ada 6 dirham. Ada 6 dirham. 1 dirham itu 3 berapa 3 gram? 1 dirham. Iya, 1 dirham 3 gram perak. 1 dirham 5 atau 3, saya lupa. 1 dirham itu kalau perak itu 3 atau 5 gram. 3 sampai 5 gram. 1 gram perak berapa sekarang harga? Ada yang tahu? Kalau emas tahu ya. Kalau perak kita nggak tahu. Ada yang tahu? Nggak tahu, saya pun nggak tahu. Nah, jadi punya duit 6 dirham. Atani biha Salman. Nah, Salman memberinya kepadaku. Ghazaltu biha Sufan, karena aku kerja memintal benang untuknya. Wa uridu an ashtariya biha ta'aman, dan aku ingin membeli dengannya makanan lil Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma. Kata Sayyidah Fatimah, aku nggak punya makanan, tapi ini ada duit nih 6 dirham. Mau ku belikan makanan untuk Hasan dan Husain. Tahu ya, Hasan Husain ini siapa? Anak keduanya. Nah, faqala laha Aliun karamallahu wajhah, maka Sayyiduna Ali berkata, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, hatiha. Sini 6 dirhamnya. Nah, fawada'atha fi kaffihi, maka Sayyidah Fatimah meletakkan uangnya di tangan Sayyiduna Ali. Sering yang digembor-gemborkan, duit suami adalah duit istri. Duit istri tetap duit istri. Tapi Sayyidah Fatimah nggak keberatan ngasih hasil kerjanya kepada Sayyiduna Ali. Artinya begini, itu fikih betul, itu hukum. Tapi jangan kaku. Bukan berarti harus begitu. Nggak ada salahnya. Ibu bantu kalau ada uang misalnya kepada suami yang ini kan tanggung jawab dia ngasih makan. Dia nggak bisa ngasih makan, ya urusan dia. Pokoknya duit tuh jangan dipakai. Ternyata Sayyidah Fatimah itu dengan ringan hati memberikan uangnya kerja memintal benang tadi kepada Sayyiduna Ali. Kepada Sayyiduna Ali. Itu dikasih itu. Nah, ini ada 6 dirham. Udah pakailah untuk makan kita. Dan itu pun sebenarnya ucapan yang tadi itu nggak benar. Duit suami adalah duit istri. Nggak semua. Duit suami sebagiannya adalah duit istri. Seukuran apa? Seukuran nafkah wajib. Sisanya tetap punya suami. Bahkan mohon maaf, kalau secara hukum fikih, yang ini kita cerita fikih ya. Saya pernah ditanya sama jamaah, Ustadz, apa hukumnya kalau ada suami menyembunyikan uang dari istrinya? Saya tanya gitu. Saya bilang, ya nggak apa-apa, saya bilang. Orang duit-duit dia, kecuali dia nggak ngasih nafkah. Nafkahnya udah cukup, udah Ustadz. Tapi dia nggak mau terus terang berapa gajinya. Saya bilang, hak dia. Yang penting hakmu dapat. Jangan digeledah, berdosa, saya bilang. Sayyidah Hindun, istrinya Sayyiduna Abu Sufyan, pernah nanya ke Nabi, ya Rasul, Abu Sufyan duitnya banyak tapi nggak pernah ngasih nafkah. Boleh nggak kira-kira ku ambil duitnya? Kata Nabi apa? Boleh seukuran hajatmu. Berarti yang boleh diambil diam-diam seukuran hajat. Kalau yang udah memang lebih dari hajat nggak boleh, itu punya suami. Ini secara fikih. Tapi yang nggak ada masalah juga kalau seandainya suami terbuka. Nah,
cerita gimana hendaknya kita mengatur keuangan ini. Ada yang mau pakai metode gitu silahkan. Bukan berarti haram untuk memberi lebih, hendak. Nah, jadi maka ya jangan kaku lah dalam berumah tangga. Sayyidah Fatimah gak keberatan tuh. Kan jadinya kesannya nih Sayyidah Fatimah yang menafkahi anaknya nih. Ini mau beli nih untuk Hasan Hussein. Nah, kita lanjut. Fa kharaja Aliun karamallahu wajhah liyabta'a biha ta'aman. Maka Sayyiduna Ali karamallahu wajhah itu keluar untuk beli makanan, bawa duit 6 dirham. Nah, faida maka tiba-tiba birojulin ada seorang laki-laki qaimin. Nah, yang berdiri wa huwa yaqul, laki-laki tadi berkata, man yaqridullahal waliyal wafiya. Lagi jalan bawa duit 6 dirham, mau beli makanan. Di tengah jalan jumpa ada orang yang bahasanya begini. Nah, yuk siapa yang mau ngutangin Allah? Maksudnya yang mau sedekah nanti Allah yang bayar, kan gitu. Maksudnya ngasihnya ke dia tapi nanti Allah yang bayar. Nah, ngutangin Allah tuh maksudnya begitu. Karena sudah bawa nama Allah nih orang, ayo siapa ada nggak dermawan nih yang mau ngasih hutang sama Allah? Maksudnya yang mau nyedekahin dia tapi nanti yang bayar adalah Allah. Itu bahasa halusnya aja tuh. Ayo siapa yang mau memberi hutang, memberi pinjaman kepada Allah? Padana Aliun, maka Sayyiduna Ali mendekat, fana walahu sittata darahim. Maka dikasihlah sama Sayyiduna Ali 6 dirham tadi. Janji beli makan. Udah istri yang kerja, untuk makan anak, lah dikasih gitu aja ke orang minta-minta. Nah, dikasih tuh. Wadakhala ila manzili Fatimata, kemudian Sayyiduna Ali pulang ke rumahnya Sayyidah Fatimah, sifral yadain, dalam keadaan tangan kosong, gak ada bawa apa-apa. Naam. Falamma nazarat ilaihi Fatimah radhiyallahu anha, maka ketika Sayyidah Fatimah ngelihat Sayyiduna Ali, nah, fara'athu farighal yadain bakat. Ketika ditengok tangannya kosong, duitnya nggak ada, makanan nggak ada, Sayyidah Fatimah nangis. Pelajaran berikutnya. Fatimah pun wanita yang hatinya itu udah kuatnya luar biasa. Jangan cerita masalah kekuatan mental dan hati kepada Sayyidah Fatimah, beliau tuh yang paling kuat. Ngelihat ayahnya disakiti sama orang kafir, gitu ya. Nah, ngelihat kehidupan yang nggak mudah sampai dikucilkan, sampai makan dedaunan tuh Sayyidah Fatimah pernah. Tapi ternyata pernah nangis juga ketika ada masalah ekonomi. Maka nih kepada suami jangan buru-buru bilang. Ketika kehidupan susah, ada istri nangis, jangan buru-buru bilang, kau ini nggak ada sabarmu, kita belum seberapa. Anda biarin aja dulu Pak. Nanti dia balas, bang, abang nggak pernah ngaji. Sayyidah Fatimah aja nengok suami pulang nggak bawa apa-apa nangis, bang. Jadi maka ini kadang suami supaya merasa nggak bersalah, udah sabar aja dulu, enggak, biarkan aja dulu. Itu cara mereka untuk menguatkannya tadi. Tadi. Itu cara mereka untuk menahan tadi itu. Sayyidah Fatimah nangis. Sayyidah Fatimah nangis. Jadi kalau istri kita nangis wajar nggak? Wajar. Nah, nengok anak kok kayaknya susah, makan enak jarang, apalagi yang anaknya sakit. Begitu nangis, jangan buru-buru, janganlah kau nangis. Lembek kali kau jadi perempuan, oh itu lebih menyakitkan dia bilang gitu. Dia nggak tahu udah keras apa nahan gitu. Jadi jangan buru-buru bilang begitu. Nah, cocok Bu ya. Jadi maka Sayyidah Fatimah pun ternyata nangis ketika ngelihat suaminya pulang tangan kosong. Qala laha, maka Sayyiduna Ali bertanya, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia. Nah, ma yubkiki, kau nangis kenapa? Nah, itu tanya. Faqalat ya ibna ammi Rasulillah. Maka Sayyidah Fatimah menjawab, wahai sepupunya Rasul. Beliau anaknya Rasul. Ini Sayyidina Ali sepupunya Rasul. Wahai sepupunya Rasul. Mali araka farighal yadain. Nah,
Kok aku tengok tanganmu kosong, nggak bawa apa-apa, sedih aku nengoknya. Mana duit 6 dirham tadi itu? Nah, qala laha, maka berkata Sayyiduna Ali, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, aqradtuhallahu ta'ala, aku sudah memberi hutang kepada Allah Ta'ala, ku hutangi Allah Ta'ala. Paham Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah? Maksudnya berarti disedekahkan itu. Lihat, ketika menjelaskan bahwa alasannya adalah sedekah, apa kata Sayyidah Fatimah? Qalat laqad wafaqta. Oh, kalau itulah alasannya, kau benar. Hilang nangisnya. Dah benar. Atau wufiqta tulisannya. Ada yang pakai baris. Wafaqta. Kalau wafaqta berarti kau benar. Kau melakukan sesuatu yang bagus, yang cocok. Nah, ya Allah, tuh kan kuat betul mentalnya. Mungkin kalau seandainya alasannya bukan untuk itu, untuk makan dia sendiri atau yang lain, mungkin itu yang menyedihkan. Tapi ternyata Sayyiduna Ali bilang, aku sedekahin wahai Fatimah. Aku beri pinjaman kepada Allah Ta'ala. Maksudnya dikasih kepada pengemis, nanti yang bayar mudah-mudahan adalah Allah. Nah, nanti yang bayar mudah-mudahan adalah Allah. Nah, ketika dengar itu udah tenang Sayyidah Fatimah. Oh, kalau gitu benar. Kemudian, wa kharaja Aliyun yuridun Nabiyya alaihi salatu wasalam. Maka Sayyiduna Ali pun keluar lagi mau jumpa Nabi. Nggak tahu mau curhatkah atau yang mau menenangkan diri. Udah nggak ada apa-apa. Sahabat kalau udah nggak tenang, jumpa Nabi udah enakan nanti itu. Ketika berjalan mau jumpa Nabi, nah, fa'idha bi'arabiyin ma'ahuna qatu yaquduha. Maka dia jumpa sama Arabi, orang Arab Badui yang lagi menuntun unta. Ini mohon maaf, hadisnya panjang. Mau bersambung di sini atau dilanjut aja nih? Ini belum selesai nih. Nah, kita fikih lagi. Nah, ini masih ada beberapa drama lagi setelahnya. Bagaimana kehidupan Sayyidina Ali yang habis kehilangan 6 dirham tadi itu. Lanjut fikih atau ini kita nih? Sampai sini aja lah dulu ya. Nah, bersambung. Nanti kalau mau tahu jangan libur, Bu. Nah, bulan depan. Apa kejadiannya setelah 6 dirham tadi itu dipinjamkan kepada Allah Ta'ala? Nah, apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada Sayyidina Ali? Diingat nih kisahnya nih. Kalau lupa, minggu depan saya ulang lagi, sampai sini lagi kita nanti jadinya. Nah, ini akan datang.